Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Jumaidi, NIM 80401804337. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman atau resume saya tentang Enterprise Architecture. Di sini ada 6 hal yang perlu kita ketahui dari Enterprise Architecture, yaitu apa itu arsitektur, apa itu enterprise, apa itu enterprise arsitektur, apa tujuan enterprise arsitektur, apa saja domain enterprise arsitektur, dan apa manfaat enterprise arsitektur. Yang pertama, apa itu arsitektur? Di sini ada dua pengertian dari arsitektur. Yang pertama, menurut John Zechman, arsitektur adalah suatu kumpulan representasi deskriptif yang dibutuhkan dalam rangka membuat suatu objek dan menjadi tolak ukur untuk mengubah objek yang sudah dibuat. Yang kedua, menurut IEC tahun 2007, mendefinisikan arsitektur sebagai organisasi dasar suatu sistem yang meliputi komponen sistem, hubungan antar komponen dengan lingkungan, serta kaidah desain dan perubahan sistem tersebut. Yang kedua, apa itu enterprise? Di sini ada dua pengertian dari enterprise. Enterprise secara umum yaitu organisasi atau perusahaan, pemerintahan, departemen, dan sebagainya. Yang dimaksud di sini adalah enterprise adalah sekelompok orang atau organisasi yang memiliki tujuan secara umum sama. Ketiga, apa itu enterprise arsitektur? Di sini menurut Langhorst 2005, arsitektur enterprise merupakan suatu kesatuan yang koheren tentang prinsip-prinsip, metode, dan model yang digunakan dalam desain dan realisasi dari struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur sebuah perusahaan. Jadi dapat disimpulkan, enterprise arsitektur adalah cetak biru konseptual yang mendefinisikan struktur dan operasi organisasi. Maksud dari arsitektur perusahaan adalah untuk menentukan bagaimana suatu organisasi dapat secara efektif mencapai tujuannya saat ini dan masa depan. Arsitektur perusahaan melibatkan praktik menganalisis, merencanakan, merancang, dan akhirnya menerapkan analisis pada suatu perusahaan. Yang keempat, ada tujuan enterprise arsitektur. Menurut Rolf Hayami tahun 2011, enterprise arsitektur bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan efisiensi perusahaan. Enterprise arsitektur memberi spesifikasi holistik tentang strategi, kegiatan utama, informasi dan teknologi, fungsi organisasi dan pengaruhnya terhadap proses bisnis perusahaan. Yang pertama, penyelarasan strategi bisnis dan TI. 2. Peningkatan kelincahan bisnis dan TI. Keempat, membangun dan memperbaiki visi arsitektur masa depan, mengatur keputusan dan arahan teknologi. Apa saja domain enterprise arsitektur? Di sini ada 4 domain atau lingkup enterprise arsitektur, dan mereka seringkali ada serta saling berhubungan satu sama lain, yaitu yang pertama, bisnis arsitektur atau arsitektur bisnis. Domain ini mencakup tujuan bisnis, fungsi atau kapabilitas bisnis, proses dan peran bisnis, dan lain-lain. Fungsi bisnis dan proses bisnis seringkali dipetakan ke aplikasi dan data yang mereka butuhkan. Yang kedua, ada information arsitektur atau arsitektur informasi, juga sering disebut arsitektur data. Domain ini berisikan deskripsi data dalam penyimpanan dan data yang bergerak, deskripsi penyimpanan data, kelompok data, dan item data, pemetaan artefak data tersebut, ke kualitas data, aplikasi, lokasi, dan lain-lain. Yang ketiga, application arsitektur atau arsitektur aplikasi.
Domain ini berfokus pada data yang dikonsumsi dan diproduksi oleh aplikasi dari struktur internalnya. Dalam manajemen portofolio aplikasi, aplikasi biasanya dipetakan ke fungsi bisnis dan ke teknologi platform aplikasi. Yang keempat ada teknologi arsitektur atau arsitektur teknologi. Domain ini mencakup node client dan server dari konfigurasi perangkat keras, aplikasi infrastruktur yang berjalan di atasnya, layanan infrastruktur yang mereka tawarkan ke aplikasi, protokol dan jaringan yang menghubungkan aplikasi dan node. Terus terakhir, apa manfaat enterprise arsitektur? Di sini ada 3 manfaat menggunakan enterprise arsitektur, yaitu yang pertama efisiensi proses bisnis, yaitu dapat mengurangi biaya operasional, organisasi lebih lincah bergerak, dan meningkatkan produktivitas organisasi. Yang kedua, efisiensi operasional IT, yaitu mengurangi biaya pengembangan dan maintenance software, meningkatkan interoperabilitas serta pengelolaan sistem dan jaringan yang lebih mudah, meningkatkan efisiensi dalam melakukan upgrade dan pengembangan sistem atau komponen baru. Yang ketiga, meningkatkan ROI dan mengurangi resiko, yaitu mengurangi kompleksitas dari bisnis dan IT, maksimum ROI pada bisnis dan infrastruktur IT. Selanjutnya yaitu fleksibilitas dalam membuat dan membeli solusi IT. Terakhir yaitu mengurangi resiko pada investasi dan TCD. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.